Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film keluaran terbaru yang diisi oleh para aktor bertabur bintang. Film ini berjudul Don't Look Up, menceritakan tentang seorang mahasiswi peneliti astronomi yang menemukan suatu komet berbahaya bagi kehidupan manusia. Ia bersama dosennya berusaha memberitahu presiden untuk menjelaskan jika komet ini akan menghancurkan peradaban manusia. Namun lika-liku harus mereka tempuh ketika presiden dan semua warga Amerika tak percaya dengan penelitian mereka. Bahkan mereka berdua diolok-olok atas penelitian yang mereka lakukan. Lantas, apakah sang mahasiswi beserta dosennya bisa meyakinkan semua orang jika komet tersebut berbahaya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan menampilkan seorang mahasiswi jurusan astronomi yang bernama Kate. Saat itu, ia sedang melakukan penelitian serta memantau tata surya di luar angkasa. Namun, ketika ia sedang membaca berbagai macam benda asing di sana, tatapannya tiba-tiba kosong. Mulutnya berhenti berbicara ketika dirinya melihat sebuah komet yang baru saja ia temukan. Lantas, ia pun berusaha meyakinkan diri terlebih dahulu jika itu benar-benar komet terbaru yang ditemukan oleh manusia. Setelah merasa yakin, akhirnya ia memberitahu hal itu kepada dosennya yang bernama Mindy. Mereka pun lantas berbahagia dan merayakan keberhasilan Kate dalam menemukan komet terbaru tersebut. Mindy berencana untuk memberi nama komet itu seperti nama belakang Kate, yaitu Dibiansky. Kemudian mereka mulai menghitung orbit komet tersebut, sehingga mereka bisa mengetahui seberapa dekat jarak antara komet tersebut dengan keberadaan bumi. Namun saat Mindy sedang menghitung, Kate tiba-tiba bertanya, mengapa perhitungan mereka terus-menerus turun? Ketika Mindy menyadari hal itu, wajahnya tiba-tiba pucat. Ia langsung meminta semua muridnya beristirahat, terkecuali Kate. Ya, dengan perhitungan yang telah mereka buat, dapat dipastikan jika komet akan menabrak bumi dalam waktu 6 bulan 14 hari. Mereka pun langsung menghubungi Pusat Perlindungan Planet untuk memberitahu hal itu. Karena pusat perlindungan sedang sibuk, mereka lantas menyambungkan Dr. Mindy kepada kepala pusat yang bernama Teddy. Mindy dan Kate pun berusaha menjelaskan secara detail apa yang baru saja mereka lihat. Sebuah komet dengan ukuran cukup besar yang mampu menghancurkan bumi. Awalnya Teddy biasa saja, tetapi ketika mendengar komet tersebut akan menabrak bumi dalam waktu 6 bulan 14 hari, ia langsung meminta kepada bawahannya untuk mengirimkan informasi tersebut ke berbagai universitas. Ia juga ingin Mindy dan Kate diterbangkan menuju DC. Pada malam harinya, mereka langsung dijemput menggunakan helikopter oleh militer. Di tengah perjalanan, mereka berdua benar-benar tak menyangka jika telah menemukan komet tersebut. Mereka begitu khawatir jika peradaban manusia akan benar-benar musnah. Setibanya di DC, mereka langsung bertemu dengan Teddy yang mengarahkan mereka ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Presiden. Tetapi ketika Presiden melewati mereka, Presiden justru sama sekali tak menengok ke arah mereka karena ia ingin merayakan ulang tahunnya terlebih dahulu. Salah satu staf kepresidenan meminta waktu selama 5 menit untuk hal itu. Akhirnya Mindy, Teddy, dan Kate pun harus menunggu terlebih dahulu. Mereka berbincang dan ditawari minuman serta snack oleh salah satu perwakilan Oktagon. Setelah berjam-jam mereka menunggu hingga larut malam. Jason tiba-tiba membuka pintunya dan memberitahu jika mereka tak bisa melakukan pembicaraan di malam hari. Ia pun meminta Mindy, Kate, dan Teddy untuk kembali ke Gedung Putih keesokan harinya. Tak bisa berbuat banyak, mereka pun memutuskan untuk menyewa sebuah kamar hotel. Setibanya di kamar, Kate langsung menghubungi kekasihnya yang kebetulan bekerja di sebuah media berita. Ia ingin kekasihnya menyiarkan berita tersebut untuk memberitahu para warga jika akan ada sebuah komet yang bisa menghancurkan bumi sekaligus melenyapkan peradaban. Namun alih-alih membicarakan hal tersebut, Kate dan kekasihnya justru mendebatkan perihal permasalahan Kate dengan ibu dari sang kekasih. Sementara Mindy, ia menelpon istrinya untuk bertanya kabar terkait keberhasilan anaknya dan juga kabar dari istrinya. Keesokan harinya, mereka bertiga pun kembali ke Gedung Putih. Ketika mereka berhadapan dengan Presiden justru hanya memberi waktu 20 menit untuk mereka menjelaskan permasalahan tersebut.
Padahal permasalahan itu sangatlah penting untuk dibahas menurut Mindy. Akhirnya Mindy pun berusaha untuk menjelaskan permasalahan itu menggunakan bahasa sains. Namun karena presiden tak mengerti, ia meminta orang lain untuk menjelaskan permasalahan itu dalam bahasa normal. Kate dan Teddy akhirnya menjelaskan jika akan ada sebuah komet yang pasti menabrak bumi dalam jangka waktu 6 bulan 14 hari. Mendengar informasi tersebut, presiden justru merasa jika itu hanyalah bualan atau hanya prediksi semata. Namun Kate menegaskan peristiwa itu pasti terjadi. Bahkan Mindy menjelaskan jika kemungkinan dapat dipastikan 99,57% komet tersebut akan menghancurkan bumi. Tetapi staf presiden justru bersyukur karena angka tersebut tak menyentuh 100%. Jadi mereka meminta Kate dan Mindy untuk menunggu dan mengamati komet tersebut saja. Presiden justru lebih memilih untuk bercerita tentang hal lain, seperti masalah pribadinya, politiknya, serta kebiasaan dirinya menyelinapkan rokok yang membuat Kate muak. Lalu presiden tiba-tiba meminta mereka semua untuk keluar dari Gedung Putih sekarang juga. Karena merasa diremehkan, Kate dan Mindy memutuskan akan membocorkan masalah tersebut ke publik dengan bantuan kekasih dari Kate yaitu Philip. Mereka pun berpisah dengan Teddy untuk menghampiri kantor dari kekasihnya. Setibanya di kantor, beberapa petinggi media mulai mempercayai apa yang telah mereka berdua teliti. Namun mereka juga tak mau langsung percaya begitu saja. Karena ada peneliti dari Meksiko, Spanyol, dan Korea Selatan yang memberitahu jika penelitian tersebut adalah bohong. Kate dan Mindy marah. Mereka tak main-main perihal penelitian tersebut dan menegaskan jika penelitian tersebut adalah ancaman nyata. Lalu, scene berpindah pada sebuah perusahaan yang sedang mendemonstrasikan ponsel terbaru mereka. Perusahaan tersebut ialah Best yang dikelola oleh seorang pria bernama Peter. Ponsel tersebut merupakan salah satu ponsel canggih yang bisa menyerap seluruh perasaan manusia yang sedang mereka rasakan. Sebagai percontohannya, Peter membawa anak-anak kecil untuk memberitahu bagaimana ponsel tersebut bekerja. Tetapi setelah acara selesai, anak-anak tersebut justru segera diusir dan ponsel yang mereka pegang diminta kembali oleh panitia. Kemudian Peter diberitahu oleh asistennya jika ia baru saja mendapat informasi dari NASA terkait sebuah komet. Kembali kepada Mindy dan Kate, di mana mereka akhirnya diperbolehkan untuk memberitahu informasi tersebut kepada masyarakat melalui siaran berita The Daily Reap. Philip pun mengantar mereka berdua ke kantor untuk bersiap-siap. Ketika sedang bersiap-siap, mereka bertemu dengan seorang mega bintang bernama Riley Bina. Ia merupakan seorang penyanyi kontroversial yang baru saja putus bersama kekasihnya. Lalu mereka pun di-briefing oleh kru. Kru memberitahu bahwa pembawa acara akan membacakan calon MA selama 10 menit. Dilanjut oleh Riley Bina yang akan menjelaskan tentang lagunya serta berita putus terkait ia dan kekasihnya. Kemudian barulah Kate dan Mindy diperbolehkan untuk memberitahu informasi yang mereka miliki. Akhirnya setelah calon MA dibacakan, pembawa berita memanggil Riley Bina. Di sana mereka berbincang layaknya seperti teman. Bahkan Riley diperbolehkan untuk melakukan panggilan video bersama kekasihnya yang mengajak Riley untuk kembali berpacaran bahkan mengajaknya tunangan. Ketika wawancara hendak selesai, Mindy dan Kate diminta untuk bersiap-siap. Mereka didandani terlebih dahulu dan Mindy harus meminum obat Xanax untuk menghilangkan kecemasan. Tak lama kemudian mereka pun diminta untuk masuk ke dalam kamera. Mereka memperkenalkan diri dan pembawa berita memberitahu jika mereka berdua akan menjelaskan tentang sebuah komet. Mindy dan Kate justru dijadikan sebagai bahan candaan tawa mereka. Karena salah satu presenter bertanya apakah komet tersebut akan menghantam salah satu rumah mantan istrinya. Apa yang Mindy dan Kate katakan justru tak pernah mereka dengar. Hal itu kembali membuat Kate muak dan memutuskan untuk keluar dari kamera. Melihat reaksi Kate, Mindy meminta maaf, lalu tak lama setelah itu, presenter pun menutup acara bahkan sebelum Mindy dan Kate menjelaskan informasi mereka. Setelah acara selesai, mereka diundang untuk menghadiri sebuah pesta. Di sana mereka diperlihatkan diagram seberapa banyak orang yang menonton siaran mereka. Terlihat siaran cenderung lebih ramai ketika Riley Bina menceritakan kisahnya dibanding informasi milik Mindy dan Kate. Bahkan di Twitter, Kate dijadikan sebagai bahan lelucon dengan mengedit wajahnya serta banyak hal yang menjelaskan jika tak ada satupun orang yang mempercayai omongan mereka. Kini Mindy dan Kate sepenuhnya telah emosi.
Yang lebih membuatnya semakin emosi adalah ketika kekasihnya Philip membuat sebuah berita yang menjelaskan jika wanita gila yang memberitahu jika bumi akan meledak adalah kekasihnya dan ia pernah menidurinya. Disitulah emosi Kate meledak sebesar-besarnya. Setelah kejadian tersebut, mereka memutuskan untuk membungkam diri mereka masing-masing. Mereka memutuskan untuk pulang ke rumahnya masing-masing untuk menjalani kehidupan normal tanpa harus memberitahu orang-orang jika sebenarnya mereka akan tewas. Ketika Mindy sedang membaca sebuah situs, istrinya tiba-tiba mengajak Mindy untuk berjalan-jalan. Ia akan menunggunya di bawah. Namun saat Mindy menghampiri, ternyata para agen FBI telah berkumpul untuk menangkapnya. Tak hanya Mindy, Kate dan Teddy pun sama. Mereka dihampiri oleh pihak FBI untuk menangkap mereka karena presiden ingin bertemu. Akhirnya mereka diturunkan di Gedung Putih. Di sana mereka disejajarkan dan staf Amerika Serikat memberitahu bahwa mereka baru saja mendapatkan informasi jika penelitian yang Mindy dan Kate lakukan berdasarkan data adalah valid adanya. Maka dari itu, pihak kepresidenan akan meminta maaf sebesar-besarnya kepada Profesor Mindy dan Kate karena telah tak mempercayai penelitian mereka. Sebagai gantinya, presiden akan melakukan sebuah pidato di hadapan banyak orang untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Di pidato itu, ia juga turut memberitahu kepada semua orang jika akan ada sebuah komet yang menabrak bumi tercinta mereka. Komet tersebut ditemukan oleh seorang mahasiswi bernama Kate Dibiansky. Dan langkah awal yang akan presiden lakukan demi melindungi seluruh umat manusia adalah dengan meluncurkan roket untuk menghancurkan komet Dibiansky tersebut. Setelah pidato selesai, orang-orang mulai ketakutan. Mereka bergumam di internet terkait apakah mereka akan selamat atau tidak. Kini Mindy dan Kate benar-benar menjadi perbincangan publik. Wajah mereka disiarkan di mana-mana. Semua orang mulai memperdulikan apa yang mereka katakan. Bahkan rezeki datang pada Mindy ketika ia disukai oleh salah satu presenter. Mereka pun menjalani hubungan gelap tanpa istri Mindy ketahui. Lalu, scene berpindah pada waktu di mana presiden akan meluncurkan roket. Ia mengirimkan salah satu militer andalannya yang bernama Drask untuk menghancurkan komet Dibiansky tersebut. Semua orang penting berkumpul, sementara para netizen berusaha membuat sebuah challenge terkait peluncuran roket tersebut. Dan ketika presiden meminta Mindy untuk meresmikan peluncuran itu, barulah roket meluncur menuju luar angkasa. Semua orang bertepuk tangan. Mereka merasa jika mereka berhasil menyelamatkan bumi dari kepunahan massal. Tetapi saat roket sedang meluncur, Peter selaku CEO dari perusahaan Buzz mendatangi presiden untuk berbicara. Setelah perbincangan antara mereka berdua, Kate, Mindy, dan Peter tiba-tiba dibungkam. Mereka dimasukkan ke dalam sebuah ruangan dengan dalih menunggu perintah dari presiden. Padahal mereka sedang menunggu apakah roket tersebut berhasil menghancurkan komet atau justru gagal. Ketika mereka bertiga telah menunggu cukup lama, Jason selaku perwakilan staf kepresidenan tiba-tiba menghampiri mereka. Ia memberitahu bahwa Mindy baru saja diangkat menjadi penasehat sains presiden. Ia pun dipersilakan untuk mengikuti rapat darurat, sementara Kate dan Teddy diminta untuk menunggu. Di rapat tersebut, presiden langsung memberitahu bahwa ia baru saja mendapat informasi terkait komet yang akan menghantam bumi, yang dimana komet tersebut ternyata berisi materi penting yang bisa bermanfaat bagi manusia. Ia pun menyerahkan informasi tersebut lebih lanjut kepada Peter, selaku pemimpin dari perusahaan Buzz. Peter pun mengambil alih dan menjelaskan bahwa ia bersama rekan-rekannya telah menganalisis komet tersebut, yang dimana ternyata komet itu berisi materi penting yang diduga bernilai 32 triliun. Bahkan, komet tersebut memiliki aset hingga ratusan triliun yang bisa mereka olah untuk kepentingan teknologi. Mendengar hal itu, Mindy membuka suara. Ia meminta maaf karena hal tersebut bertentangan dengan ancaman global. Terlebih mereka tak bisa menggunakan kekayaan tersebut jika komet itu akan meledakkan bumi. Lalu Peter kembali menjelaskan, setelah mereka menambang komet tersebut menggunakan drone miliknya, mereka akan otomatis menghancurkan komet tersebut dan akan membawa seluruh materi penting itu ke kehidupan lain selain di bumi. Merasa ini adalah urusan penting, Mindy langsung berpamitan. Ia menghampiri Kate dan Teddy untuk menjelaskan hal itu. Mereka berbincang di sebuah kafe untuk melakukan observasi terkait apa yang akan Peter lakukan bersama perusahaannya. Bahkan Mindy siap mundur dari jabatan tersebut jika Teddy dan Kate menginginkannya. Namun karena telah terlanjur, Mindy malah terjerumus semakin dalam ke proyek tersebut.
Suatu hari Mindy terlalu ceroboh untuk membawa selingkuhannya ke rumah, yang membuat rumah tangga ia bersama istrinya runtuh. Melihat Mindy membawa wanita lain, istrinya langsung tersenyum dan dengan cepat membawakan obat-obat milik Mindy yang harus kekasih barunya urus. Tanpa memberi sedikit waktu untuk Mindy jelaskan, istrinya memutuskan untuk pergi. Sementara Kate, ia memutuskan untuk menjadi pegawai di salah satu supermarket. Ketika dirinya sedang bekerja, segerombolan pria datang menghampirinya untuk berbelanja. Namun, mengetahui Kate adalah orang di balik penemuan komet yang akan menghancurkan bumi, mereka justru meminta Kate untuk memberi salam kepada temannya yang sangat mengidolakan Kate. Karena Kate yang telah terlalu pasrah dengan keadaan sekarang, tak disangka-sangka ternyata Kate diajak oleh mereka untuk merayakan hari akhir sebelum komet menghantam bumi. Kate pun setuju dan ia pun melupakan pekerjaannya. Lalu scene berpindah pada Mindy yang saat itu tengah mempersiapkan puluhan drone milik Peter. Di tengah sela-sela perbincangan, Mindy sempat bertanya apakah Peter melakukan ini hanya untuk uang. Mendengar pertanyaan tersebut membuat Peter cukup tersinggung. Ia menjawab bahwa dirinya bukanlah pebisnis. Ia tak perlu menghasilkan uang yang banyak untuk menjadi pria terkaya nomor 3 sedunia. Yang ia lakukan hanyalah demi keberlangsungan evolusi manusia. Kembali ke Kate yang saat itu telah berkumpul bersama gerombolan pria. Di mana di sana Kate berkenalan dengan salah satu dari mereka yang bernama Yule. Mereka berbahagia, bernyanyi dan berbincang. Di satu sisi, setelah Mindy menyelesaikan proyeknya dan menghadiri seluruh acara berita yang mengharuskan dirinya menjelaskan terkait keberlangsungan kehidupan manusia, ia hendak menghampiri kediaman istrinya untuk meminta maaf. Namun di tengah jalan, Mindy tiba-tiba berhenti ketika ia melihat bahwa komet Dibiansky telah terlihat di bumi. Hal yang sama dilihat juga oleh Kate. Mindy pun lantas langsung menelpon Kate dan mengatakan akan segera menghampirinya. Seluruh dunia mulai panik sekaligus senang karena itu merupakan fenomena yang tak pernah mereka lihat. Dan mungkin saja akan menjadi fenomena terakhir yang mereka lihat. Tagar lihat atas ke langit langsung membumi. Semua orang membicarakan tagar tersebut untuk meminta kepada semua orang bahwa komet tersebut adalah nyata adanya. Bumi akan segera hancur dan peradaban manusia akan segera musnah. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh presiden. Ia menyerang tagar tersebut dengan membuat tagar baru, yakni jangan melihat ke bawah. Hal tersebut digumamkan agar semua warga bumi mengetahui jika dirinya bersama tim akan berhasil menghentikan komet tersebut meledakkan dunia. Perlahan komet tersebut semakin mendekat. Mindy dan Kate langsung membuat sebuah video untuk mengklarifikasi jika penelitian mereka berhasil. Komet akan segera turun ke bumi untuk menghancurkan peradaban manusia. Demi mengumpulkan massa untuk melawan tagar dari presiden, ia, Kate, dan Teddy membuat sebuah acara peresmian untuk terakhir kalinya. Mereka menjelaskan terlebih dahulu bahwa komet telah tiba. Dan sebagai persiapan akhir, mereka mempersiapkan Riley Bina untuk menghibur seluruh warga masyarakat untuk terakhir kalinya. Riley Bina pun lantas masuk ke dalam panggung dan bernyanyi terkait kampanye Mindy dan Kate untuk terus melihat ke atas. Keesokan harinya Mindy kembali berniat untuk mengunjungi istrinya. Ia mengajak Kate untuk berbelanja makanan terlebih dahulu. Karena Mindy memiliki rencana untuk mengajak istri serta anak-anaknya untuk mengadakan makan malam terakhir kalinya. Di satu sisi, Presiden bersama Peter masih berusaha mengembangkan drone milik mereka untuk menambang serta menghancurkan komet. Ketika Mindy dan Kate telah tiba di kediaman istrinya, Mindy secara terang-terangan meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Dirinya menyesali hal itu dan ia berharap dirinya bisa mengadakan makan malam terakhir bersama keluarganya. Mendengar permintaan maaf dari Mindy membuat istrinya terharu. Ia pun menyambut Kate dan Mindy dengan cukup baik. Lalu mereka mulai saling membantu memasak makanan yang telah Mindy beli di supermarket. Sementara itu, Presiden dan Peter telah memulai ekspedisi mereka. Peter selaku pemimpin proyek tersebut menyerukan anak buahnya untuk menerbangkan puluhan roket yang telah siap untuk menambang komet. Ketika Presiden sedang bersusah payah mempertahankan komet tersebut agar tak menabrak bumi, Mindy, Kate, dan keluarganya justru sedang menikmati momen hangat berkumpul untuk terakhir kalinya. Progres masih terlihat cukup baik. Puluhan drone telah berhasil mendarat di komet tersebut. Namun karena komet tersebut terlalu besar, beberapa drone mulai tumbang karena tak bisa menahan kencangnya laju dari komet tersebut. Setelah cukup lama menunggu, puluhan drone tersebut ternyata gagal untuk menambang dan menghancurkan komet. Justru drone yang Peter kirimkanlah yang berhasil ditumbangkan oleh komet yang akan menabrak bumi. Merasa misinya gagal, Peter dan Presiden tiba-tiba berpamitan kepada semua orang untuk mengurusi urusannya. Getaran dari komet mulai terasa di muka bumi.
Mindy masih berusaha untuk tersenyum ketika ia tahu bahwa bumi akan segera hancur. Sebelum komet menabrak bumi, Mindy ditelepon oleh presiden. Ia memberitahu jika Mindy memiliki kesempatan untuk mengajak satu orang masuk ke dalam pesawatnya. Rencananya presiden bersama beberapa orang penting akan mencari planet lain saat bumi hancur. Namun Mindy secara terang-terangan menolak. Ia berterima kasih karena telah mendapat penawaran tersebut. Namun rasanya ia masih ingin bersama keluarganya. Dan tak lama setelah itu, komet pun menabrak bumi hingga peradaban pun hancur. Lalu scene terakhir di film ini menampilkan Presiden Peter serta puluhan ribu manusia yang berhasil selamat, menemukan planet lain di bumi dengan keadaan telanjang. Peter merasa rencananya berhasil karena telah menemukan planet lain yang memiliki kadar oksigen lebih baik dari bumi. Presiden yang sangat senang langsung menghampiri hewan baru yang baru ia lihat. Tetapi ternyata hewan tersebut sangatlah ganas. Tanpa disangka-sangka, hewan tersebut menyerang presiden hingga tewas dan juga menyerang orang-orang yang baru saja turun dari pesawat. Tamat.